Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zahra Ardianti. Di sini saya akan memberikan tutorial aplikasi ACL pada chapter 6, yaitu determine which transaction are unexpectable. Itu yang pertama. Tapi judul dari chapter 6 ini adalah analyze transaction. Yang pertama, kita buka file ACL tutorial metafor, lalu di tabel unexpectable codes sama di tabel acceptable codes itu harus dicek terlebih dahulu untuk di length sama key-nya. Namun karena tadi saya sudah mengecek dan sudah benar, maka di sini tidak saya tampilkan. Lalu kita langsung lanjut saja ke step yang selanjutnya. Oke, yang pertama kita di tabel acceptable codes, lalu kita klik edit, lalu table layout, dan add a new expression box. Nanti udah muncul di kayak gini, nanti namanya itu diganti menjadi codes underscore sub underscore acceptable. Nah, selanjutnya nanti kita klik FX, lalu di kotak expression itu kita pilih substr, lalu stringnya kita ganti all trim. Selanjutnya stringnya itu kita ganti quotes, lalu untuk yang startnya itu dimulai dari 1 karena start, jadi kita isi 1. Lalu untuk di length atau panjangnya itu kita isi 4. Nah, fungsi dari all trim sendiri itu untuk memangkas spasi yang muncul di sebelah kiri atau sebelah kanan kode. Nah, kalau fungsi substr itu membaca 4 karakter pertama dari bidang kode. Ini kalau udah, kita klik OK. Lalu kita klik centang hijau. Selanjutnya kita close. Lalu kita akan menambahkan kolom baru di situ. Lalu kita klik di header codes itu, lalu kita add columns, lalu kita klik 2 kali codes sub acceptable itu, lalu OK. Nah, sekarang sudah muncul kolom baru yaitu codes. Nah, untuk do you save ini kita klik yes. Lalu kita lanjut di tabel unacceptable codes. Caranya sama seperti tadi, table layout, lalu add a new expression. Untuk di name-nya sama seperti tadi, tapi bedanya ini unacceptable. Jadi codes underscore sub lalu unacceptable. Nah, selanjutnya kita juga klik FX. Untuk kodenya sama seperti tadi, yaitu substr, all trim. Untuk stringnya kita pilih quotes, lalu untuk startnya tetap 1, lalu untuk lengthnya kita ganti ke 4 seperti itu. Selanjutnya kita klik OK, lalu kita close. Kita klik centang hijau jangan lupa, lalu kita close. Setelah itu kita nambahin kolom baru, add columns, lalu klik 2 kali code sub unacceptable, lalu klik OK. Sudah muncul tabel yang baru. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggabungkan code sub unacceptable dan juga code sub acceptable. Oke, untuk yang pertama kita buka di tabel unacceptable codes. Kita pilih data, lalu yang join tables. Kalau kita menggabungkan, nah di sini saya sudah di secondary table saya sudah memilih yang acceptable codes. Selanjutnya untuk di selected files yang primary case itu kita pilih yang code sub unacceptable. Lalu yang secondary case kita pilih yang code sub acceptable. Lalu untuk yang primary files itu kita pilih code sub unacceptable. Lalu untuk yang secondary files kita nggak usah pilih code sub acceptable, tapi kita centang aja di resort secondary table. Nah, untuk di bagian 2 kita ketik codes in both
table. Nah, setelah itu kita ketik di more, klik di more, lalu kita pastiin itu match primary records. Setelah itu kita klik OK. Nah, do you want to save? Kita klik save. Kita klik yes. Setelah itu, nah di sini tuh tidak ada datanya. Dikarenakan memang itu untuk menghilangkan yang di acceptable dan juga di unacceptable. Lalu selanjutnya kita di tabel trans April, kita klik edit, lalu table layout seperti tadi, lalu kita add a new expression, lalu di name-nya kita ketik quotes underscore sub underscore April. Kita klik FX. Lalu untuk di ekspresinya sama seperti tadi, yaitu substr, lalu stringnya diganti all trim, lalu string selanjutnya kita ganti ke quotes, lalu untuk yang start selalu 1, lalu untuk yang lengthnya, kalau lengthnya ini beda dari yang tadi, yaitu lengthnya sama ternyata 4. Selanjutnya kita klik centang hijau, lalu kita close. Selanjutnya kita menambahkan kolom di samping quotes, lalu kita klik header quotes, add columns, lalu kita klik 2 kali quotes sub April. Nah, sudah ada tabel yang baru. Sudah ada kolom yang baru. Nah, selanjutnya kita akan menentukan apakah terdapat transaksi di bulan April yang memiliki kode yang tidak dapat diterima atau unacceptable. Nah, kita menggunakan relation untuk menemukan transaksi yang tidak dapat diterima itu dengan cara kita klik data, lalu kita di relatable, lalu do not show dialog again. Oke. Lalu kita klik add table di bagian bawah, lalu kita klik di unacceptable codes. Itu untuk tabel yang kedua, kita add. Nah, selanjutnya kita klik di sembarang, lalu kita klik arrange table, itu untuk menghubungkan dari quote sub April itu ke quote sub unacceptable. Jadi kita drag aja gitu. Jadi kliknya itu jangan sampai terlepas ya teman-teman, dari quote sub April lalu ke quote sub unacceptable. Nah, kalau udah dipastikan panahnya itu benar, lalu kita klik OK. Dan setelah itu, selanjutnya kita akan menambahkan tabel unacceptable codes, bukan tabel kolom, itu ke dalam trans April ini dengan cara quotesnya kita add columns, lalu kita yang from table itu kita ganti di unacceptable quotes, lalu kita pilih di quotes sub unacceptable, lalu klik OK. Di sini sudah terlihat ada kolom quotes sub unacceptable di tampilan. Nah, di sini itu yang tidak memiliki kode yang tidak dapat diterima itu akan kosong, seperti di sini itu. Ini masih kosong. Nah, setelah itu kita akan menerapkan filter untuk menampilkan transaksi-transaksi yang tidak dapat diterima. Lalu selanjutnya kita pilih di quote sub unacceptable, kita klik di situ, lalu kita klik di headernya ya teman-teman, di sembarangnya, lalu quick filter, lalu kita pilih yang not equal. Nah, di sini sekarang setelah kalian pencet itu, ACL akan hanya menampilkan data yang memiliki kode yang tidak dapat diterima.
Nah, di sini ada harusnya ada di 7 dari 281 transaksi. Jadi ada 7 data atau 7 kode yang tidak dapat diterima. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menghapus di beberapa kolom yang memang tidak dibutuhkan di tampilan, seperti code sub April. Ini kita remove saja karena sudah diwakili oleh code sub unacceptable. Kita remove. Lalu selanjutnya untuk yang codes ini juga kita remove. Selanjutnya kita akan country codes tadi, yaitu jumlahnya 7/281. Lalu kita akan mengekstrak rekaman ini ke tabel baru, yaitu caranya kita klik data, ekstrak data, lalu kita pilih di tone-nya ini trans underscore April underscore unacceptable. Oke, selanjutnya kita klik OK. Lalu do you want to save? Yes. Nah, di sini sudah terdapat tabel baru, yaitu trans April unacceptable, dan di dalamnya terdapat 7 kode tersebut. Oke. Selanjutnya kita mengidentifikasi karyawan. Nah, setelah memastikan bahwa beberapa transaksi itu memiliki kode yang unacceptable atau tidak dapat diterima, kita dapat menentukan karyawan yang melakukan pembelian tersebut. Nah, ini juga bisa mengidentifikasikan departemen tempat karyawan tersebut bekerja. Nah, tujuan dari ini itu adalah untuk melaporkan nama karyawan, nomor kartu kredit, departemen, jumlah transaksi, tanggal transaksi, kode transaksi, dan deskripsi kode transaksi. Oke, langkah pertama itu kita mengaitkan setiap karyawan dengan departemennya, yaitu dengan cara kita pilih tabel, yaitu company debt. Jangan disitu berisi nama sama departemen kode. Lalu kita edit di table layout. Lalu kita pastikan tipenya itu SCII, lalu kategorinya C. Lalu kita edit new expression, add new expression. Lalu untuk di namanya kita kasih nama debt underscore code, lalu underscore 1. Lalu untuk fx sama seperti tadi, yaitu subster, lalu stringnya diganti all trim. Lalu untuk string selanjutnya kita ganti department codes itu. Lalu untuk startnya 1, dan untuk lainnya ini kita isi 1 saja. Lalu setelah sudah benar, kita jangan lupa untuk mengklik tanda centang hijau, lalu kita close. Setelah itu kita akan menambahkan kolom tersebut itu ke tampilan, yaitu department codes. Diklik lalu add columns, lalu kita klik 2 kali di department code 1. Kita klik OK. Nah, setelah sudah ada, lalu kita di situ untuk ini kan cuma 1, jadi di awalnya saja. Lalu untuk yang departemen code kita remove saja karena kita sudah ada departemen code 1. Oke, selanjutnya kita klik kanan, lalu kita close itu. Do you want to save? Yes. Selanjutnya kita pilih tabel employee.
Lalu sama seperti tadi, kita akan menambahkan ekspresi baru, yaitu add a new expression. Lainnya di edit, lalu di table layout, lalu add new expression. Tapi kita cek dulu ininya di MNO-nya, kategorinya sudah C. Nah, disitu kan lainnya 6. Lalu kita namanya kita ganti jadi MNO underscore 1. Lalu kita klik FX. Untuk expressionnya sama seperti tadi, yaitu subster. Stringnya diganti all trim. Lalu string selanjutnya kita ganti jadi yang MNO atau employee number itu. Selanjutnya untuk yang startnya kita ganti menjadi 1. Lalu untuk lainnya kita juga hanya perlu 1. Nah, selanjutnya kalau sudah benar, lalu kita klik OK, klik centang hijau, lalu di close. Selanjutnya kita akan menambahkan kolom tersebut itu ketampilan. Lalu kita klik di header MNO add columns, lalu klik MNO 1, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul 0 semua, ada 0, ada 1, tergantung di bagian depan MNO-nya itu. Selanjutnya kita akan menghubungkan kolom M01 dan departemen code 1 dengan cara kita klik di data, lalu kita pilih yang relate tables, lalu kita add tables. Di situ kan sudah ada employee. Nah, kita add tables di company department. Setelah itu kita hubungkan seperti tadi, di drag aja di bagian kita sejarkan ini biar lebih gampang untuk melihat benar atau salahnya kita menghubungkan. Lalu kita klik di sembarang tempat, arrange table ke kanan ya, arrange table. Lalu kita di M01 ke departemen code 1. Kalau sudah nih terlihat kan kalau sejajar seperti ini, selanjutnya kita klik finish. Nah, lalu kita akan menambahkan kolom departemen name ke tampilan employee ini. Lalu kita yang kartu metal, kita add columns, lalu di from table kita pilih di company debt. Lalu kita klik yang departemen name yang paling bawah ya. Klik 2 kali, lalu kita klik OK. Lalu di situ departemen name sudah ada di tampilan. Nah, setelah itu, nah ini sudah terdapat nih nama departemennya. Dari masing-masing nama tersebut ada administrasi, dari ada product development juga. Setelah itu kita mengekstrak ke tabel yang baru. Kita pilih data, ekstrak, lalu di ininya kita pilih fields, lalu di ekstrak data, ekstrak datanya itu kita pilih yang first name, last name, lalu card name, lalu untuk di tabel company department kita pilih yang department name. Setelah itu kita akan klik OK. Nah, selanjutnya untuk toolnya kita tulis employees underscore tab.
lalu kita klik OK, lalu do you want to save? Yes. Selanjutnya sudah muncul tabel baru yaitu employees debt. Di situ ada nama awal, nama akhiran, lalu nomor kartu, dan ada nama departemennya juga seperti yang kita butuhkan di awal. Selanjutnya kita akan mengecek yaitu edit data tabel, dan untuk di card 6-nya ini lainnya adalah 16 ya. Nah, di sini kita cek di yang trans April unacceptable. Lalu kita klik edit, tabel layout. Lalu kita klik di situ card 6-nya lainnya 19. Nah, kita harus menyamakan dari panjang kedua kolom tersebut. Itu dengan cara kita ubah add new expression, lalu name-nya card 6 trim, card 6 trim, lalu kita klik FX, lalu untuk ekspresinya sama seperti tadi yaitu substr, lalu stringnya diganti all trim, lalu untuk string selanjutnya kita ganti card 6, lalu untuk startnya selalu 1, dan untuk lainnya kita ganti 16. Nah, setelah itu kita klik OK. Jangan lupa untuk klik tanda centang hijau, lalu kita close. Nah, setelah itu kita cek di sini lainnya sudah diganti jadi 16. Nah, setelah itu kita akan membuat tampilan detail transaksi yang tidak dapat diterima. Itu kita dengan tabel trans April unacceptable tadi. Kita pilih data lalu relatable seperti tadi. Nah, karena trans April unacceptable itu sudah memiliki relatables dengan unacceptable codes. Setelah itu kita add new table lagi, add table, lalu kita klik di employees department, lalu kita agak beri jarak lah. Kita atur mereka agar memiliki tampilan yang tidak susah dibaca, lalu kita arrange table, lalu kita seret yang card 6 dari employees department ke card 6 trim di tabel trans April unacceptable. Ini masih mencari tampilan agar pas untuk dipandangnya, lalu itu card 6 trim ke card 6. Kita drag aja seperti itu. Selanjutnya kita finish. Lalu kita akan menambahkan kolom tersebut. Lalu kita pilih kolom card 6, kita klik kanan, lalu add columns, lalu yang from table kita ganti ke employee department, lalu kita tambahkan di first name, last name, lalu department name. Kita klik OK. Nah, lalu kita akan mengatur tampilan di tabel ini dengan urut, yaitu untuk yang pertama ada first name, lalu yang kedua ada last name, lalu yang ketiga ada department name, lalu ada amount, selanjutnya ada keterangan ya, lalu ada transdate, lalu ada card, lalu ada code sub unacceptable, lalu yang terakhir ada customer number. Nah, selain selain ya nama kolom yang saya sebutkan itu bisa dihapus saja, karena di tampilan hanya menampilkan hal tersebut. Kita atur sedemikian rupa. Untuk keterangan tadi description ya teman-teman.
Nah, yang tercantum di sini itu bukan berarti karyawan tersebut itu bertanggung jawab atas transaksi yang tidak dapat diterima, karena ada kemungkinan orang lain tuh menggunakan kartu kredit mereka. Nah, tapi kita bisa membuat laporan mengenai hasilnya. Nah, di ACL sendiri itu terdapat 2 cara untuk membuat laporan. Nah, kita dapat membuat laporan ACL standar atau membuat laporan yang dapat dilihat di Crystal Reports. Nah, dalam prosedur ini kita menggunakan kemampuan dari laporan standar ACL. Untuk membuatnya, tadi kita klik data lalu reports, lalu di headernya kita tulis unacceptable transaction at Metaphor Corporation in April 2003. Setelah itu kita pilih di yang output, kita pilih di screen. Ini untuk menampilkan reportnya tuh di tampilan, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada tampilan reportsnya, laporannya. Setelah itu kita akan yang kedua, kita klik reports lagi, lalu yang output kita klik file, lalu kita ganti ke HTML text file. Setelah itu kita klik OK. Nah, dikarenakan tadi saya sudah membuat file tersebut, jadi kita langsung buka aja di bagian filenya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita minimize dulu ini ACL-nya, lalu kita buka di data C, ACL data, lalu kita cari seperti header yang sudah kita beri nama tadi, unacceptable codes bla bla itu. Nah, lalu kita buka di sini sudah terdapat laporannya dan juga ini berbentuk HTML atau link. Nah, sekian untuk tutorial pada chapter 6. Dari saya Zahra Ardianti, absen 28. Terima kasih. Dadah.